Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesehatan ya, keimanan dan juga iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Teman-teman semua yang sangat saya banggakan, kita menyambung apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bicara tentang otonomi daerah, dan saya harapkan teman-teman sudah melihat juga video pembelajarannya untuk lebih memahami pengertian latar belakang otonomi daerah dan juga penerapannya, implementasinya seperti apa, dan juga problem serta permasalahan yang terjadi di dalam implementasi sekaligus kira-kira solusinya apa. Minggu lalu kita juga sudah membicarakan tentang eh, inti atau utamanya dari otonomi daerah itu adalah mendekatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Nah, ada penopang atau ada eh, hal yang menjadi dasar atau dapat menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks kekinian, yaitu bagaimana sebuah pemerintahan itu melakukan yang namanya e-government ya, demi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, saya izin share screen dulu. Nah, semoga sudah terlihat ya, ada eh, electronic government dan implementasinya di Indonesia ya. Kita ingin melihat sejauh mana kemudian electronic government atau e-government itu terimplementasi di Indonesia, di negara kita, terutama dalam konteks penerapan otonomi daerah. Ya, ada banyak macam inovasi, teman-teman. Kalau kemarin teman-teman sudah sempat untuk merefleksikan, melihat di daerah masing-masing seperti apa pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan parameter yang sudah kita bicarakan kemarin. Apakah pelayanan publiknya baik, kemudian masyarakatnya diberdayakan, kemudian kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, itu kan bisa teman-teman lihat di daerah Anda, ada teman-teman ya. Kemudian kita bisa melihat dalam inovasi tentang e-government itu banyak sekali ya. Environment system, misalnya kan sistem bagaimana pengelolaan lingkungan, sistem komunikasi, sistem perpajakan, bagaimana penerapan identitas kependudukan, kemudian pajak, ya, kemudian eh, sistem yang terintegrasi dari berbagai hal, data yang terbuka dan dapat diakses, sistem keamanannya seperti apa, ya, public safety-nya atau keamanan publik bagaimana, ini bagian dari e-government. Nah, daerah Anda bisa diukur seperti apa dari ini, ya, dari macam-macam ini, bagaimana sistem Iya, pendidikannya, bagaimana sistem komunikasinya, bagaimana sistem perizinannya, bagaimana employment sistemnya, bagaimana infrastruktur sistemnya, sistem infrastrukturnya, bagaimana keamanan publik dan sebagainya, ya, keamanan data pribadi dan sebagainya, kemudian eh, apa sistemnya terintegrasi atau tidak di antara berbagai macam instansi, seperti itu. Ini harusnya e-government itu berinovasi dalam berbagai hal ini. Nanti kita akan lihat seperti apa implementasinya. Contoh lain misalnya ada istilah yang sering kita dengar ya, ini bisa berhubungan dengan arsitektur dan juga dengan teknik lingkungan, teknik sipil juga ya, sejauh mana smart city misalnya. Bagaimana urban planningnya ya, planning perkotaannya, perencanaan tata kotanya,
perencanaan tata wilayahnya, analisis mengenai dampak dan lingkungannya, pembangunan di daerah tersebut kemudian merusak lingkungan atau tidak, ramah lingkungan atau tidak, bagaimana penerapan RTH 30% ya. RTH itu ruang terbuka hijau. Jadi di sebuah kota itu ada aturan yang sudah sangat betul-betul harus diketahui oleh para pengembang ya, para arsitek dan juga pakar konstruksi, teknik sipil dan sebagainya. Itu minimal 30% masih ada ruang terbuka hijau ya untuk masyarakat beraktivitas, eh, berkumpul ya, melakukan aktivitas-aktivitas olahraga ya, happening art, seni dan sebagainya. Jadi penerapan smart city di satu sisi juga adalah bagian dari upaya untuk mengimplementasikan ini ya, e-government yang sifatnya faktual fisik ada, tapi kan penerapan dan sebagainya sangat berhubungan juga dengan smart city-nya seperti itu ya. Bagaimana sebuah kota dikatakan smart city ketika pelayanan publiknya baik, digitalisasinya bagus, cepat, efektif, efisien ya, ramah lingkungan, kemudian ramah alam ya, ramah anak ya. Seringkali kan ada kategorisasi kabupaten atau kota ramah anak dan sebagainya dan lain-lain sebagainya. Ramah difabel ya, ramah different abilities atau disable atau mohon maaf teman-teman kita yang berkekurangan, yang cacat dan sebagainya. Jadi semuanya harus bisa sesuai dengan konsep smart city. Dan itu inline atau berhubungan sekali dengan e-government, teman-teman ya. Apa sih manfaat penerapan e-government ya? Ya bisa di bidang transportasi, misalnya kan sekarang kita kereta api online pemesanan, ya kan, kemudian pembatalan bisa juga online, pemesanan tiket bis bisa online, pesawat sejak dari dulu ya, dan berbagai hal sekarang kan transportasi yang sifatnya swasta juga kayak berbagai macam aplikasi transportasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana upaya untuk memantau penggunaan natural resources, sumber daya alam ya, kemudian teknologi, kemudian pengembangan pembangunan komunitas ya, auditing terkait dana APBD kota, provinsi, kabupaten dan sebagainya itu bisa diakses di website daerah tersebut misalnya. Jadi penerapan e-government dalam konteks smart city juga itu bisa kita cek dari hal-hal ini. Bagaimana kemudian antar pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain saling terkait, informasinya bisa saling bertukar informasi dan sebagainya. Itu ya. Jadi pengertian e-government itu kalau diambil dari apa yang sudah saya paparkan di awal tadi, adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital yang dikelola pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat, efektif dan efisien. Kata kuncinya adalah itu, lebih dekat, lebih baik, efektif dan efisien seperti itu. Selalu kata kuncinya adalah lebih dekat dan lebih baik, efektif dan efisien. Fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk peningkatan mutu ya, layanan publik. Karena masyarakat itu stakeholder mengguna ya, rajanya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih ya, agar transparan ya, clean and good governance itu terbentuk dari implementasi e-government. Kemudian bagaimana perkembangannya di Indonesia? Di Indonesia perkembangan e-government masih sebatas pada mempublikasikan informasi melalui website, ya, interaksi antar masyarakat dan kantor pemerintahan melalui email. Ini 5-6 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah berubah ke arah yang lebih progresif sekali ya. Kemudian perkembangan e-government di Indonesia walaupun masih dikatakan dalam proses menuju ke arah yang lebih baik, namun sudah sangat progresif dalam satu dekade eh, yang lalu sampai hari ini seperti itu. Kemudian apa sih hubungan dari diterapkannya e-government dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau clean and good governance? Good governance adalah transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Kata kuncinya semua orang bebas mengakses, di mana seluruh proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan melalui web daerah, ya, website.go.id pemerintah masing-masing daerah, mesti di belakangnya ada .go.id. Kemudian untuk kepentingan transparansi informasi diperlukan sarana komunikasi yang menjamin kelancaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha. Itu pentingnya e-government dalam konteks adanya website dan juga hal-hal lain yang sangat digital. Kemudian pengimplementasian e-government akan memperbaiki, ya, kata kuncinya akan memperbaiki kinerja pengelolaan pemerintahan di Indonesia menuju clean and good governance. Jadi kalau digitalisasi pemerintah itu baik,
pelayanan publik itu efektif, lebih baik, tepat, dan efisien dengan e-government, maka akan menuju kategorisasi sebuah pemerintahan itu clean and good governance ya. Kemudian masyarakat informasi merupakan masyarakat yang ada dalam sebuah pemerintah yang menerapkan e-government ya, bahwa masyarakat akan sadar pentingnya informasi, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Makanya melek politik di masa kini itu identik sekali dengan melek teknologi. Melek budaya, melek informasi itu berhubungan sekali dengan melek teknologi. Tapi tidak sebatas hanya bisa menggunakan teknologi, tapi juga terliterasi, tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, mana yang harus dihindari seperti hoax, ya, hate speech dan sebagainya, ujaran kebencian, berita bohong, ya, karakter assassination, pembunuhan karakter di dunia maya dan sebagainya. Jadi e-government itu sangat berhubungan dengan hadirnya sebuah masyarakat yang informatif, tapi masyarakat yang terinformasi dengan baik, yang terliterasi, tidak hanya bisa menggunakan, tapi juga tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, seperti itu. Kemudian, apa sih implementasi sistem informasi terhadap pemerintahan? Jadi pemerintah itu di daerah terutama akan mampu menyediakan data dan informasi, ya, untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. Kemudian banyak yang bisa kita lihat ya, dicek ya oleh Anda ya, ada mantra istilahnya kan di daerah tertentu nih, ada manajemen integrasi dan pertukaran data. Ada yang namanya SIMAYA, administrasi perkantoran maya. Ada yang namanya PNS mail, pegawai sipil mail seperti itu. Ada yang private box seperti itu dan sebagainya. Banyak sekali. Web-web pemerintah daerah yang bagus-bagus banyak sekali. Jemberana, Bali, ya, Bandung, Kota Bandung, Surabaya, Jogja dan sebagainya itu bagus-bagus. Ya, Surabaya perlu Anda ketahui sudah menerapkan e-government sejak tahun 2002, sorry, dari awal 2000 ya. Seperti itu ya. Ini bagus sekali Surabaya dalam pelayanan publik. Kemudian hal-hal lain yang bisa dilakukan dalam e-government, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah itu adalah e-budgeting. Jadi APBD bisa diakses secara digital. E-project, semua proyek bisa dilihat secara digital. Ya, kontrol pemerintah, ya, kontrol rakyat terhadap pemerintahnya dan sebagainya itu bisa dilakukan secara digital. Itu teman-teman. Kemudian banyak sekali yang lain yang berhubungan dengan masyarakat, misalnya ada elektronik sapa warga, bagaimana warga bisa tersapa secara elektronik cepat ya. Perizinan itu online, musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan yang jadi input dari program-program pembangunan itu kan dari tingkat desa sampai tingkat provinsi, sebelum nanti di pusat ada musrenbang nasional seperti itu. Dan juga sekarang banyak sekali pengaduan-pengaduan secara elektronik ya. Halo polisi, ada sekarang 110 itu dan sebagainya kan. Ada halo bupati, halo wakil bupati, halo wali kota dan sebagainya. Itu bagian dari upaya mendekatkan e-government dengan masyarakat. Kemudian di Surabaya itu banyak sekali ya. Dulu ada, sampai sekarang masih ada Surabaya single window seperti itu kan. Pelayanan satu atap ya. Kemudian kesimpulan yang bisa kita hasilkan dari e-government, manfaatnya, macamnya, tujuannya, dan fungsinya adalah dengan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini, menuntut masyarakat untuk lebih maju dan sadar akan kebutuhan teknologi informasi. Jadi penggunaan media komunikasi, sosial media, dan sebagainya, itu membangun kesadaran masyarakat untuk kemudian tahu teknologi informasi. Tapi masyarakat harus melek media atau terliterasi, tidak termakan hoax, berita bohong, dan juga ujaran kebencian, serta hal-hal lain yang mengakibatkan konflik seperti itu ya. Kemudian tuntutan ini ya, bagaimana masyarakat agar sadar teknologi informasi, melek media, terliterasi, itu dapat diterapkan dengan menggunakan konsepsi e-government tadi ya. Jadi e-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah agar tercipta clean and good governance, yakni pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan serta akuntabilitasnya tinggi atau dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kira-kira itu yang bisa dilihat ya, sambil ada sedikit tambahan dari saya sebentar. Nah, ada parameter ya dari apa yang tadi saya sampaikan. Kalau kita sederhanakan ya, ada sekitar 8 parameter bagaimana sebuah pemerintahan baik pusat maupun daerah itu bisa dikatakan sudah memenuhi
karakteristik clean and good governance. Pertama, partisipasi masyarakatnya tinggi, ya. Kemudian pemerintahnya itu memberikan ruang-ruang partisipasi yang setara dan egaliter dan sederajat kepada masyarakat. Kemudian rule of law, penegakan hukumnya baik, tidak tebang pilih dan semuanya dianggap sama. Kemudian adanya transparansi, kemudian adanya pemerintah yang responsif, cepat, tanggap, ya. Kemudian konsensus orientation, apa artinya? Semua masalah yang ada itu diasumsikan untuk diselesaikan secara konsensus dan win-win solution, seperti itu, tidak ada yang dirugikan. Kemudian adanya equity, kesetaraan dan juga inclusiveness, semuanya dianggap sama ketika dilayani oleh birokrat, ya. Kemudian adanya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas, pertanggungjawabannya baik. Nah, 8 hal ini menjadi sebuah parameter, ya, 8 karakteristik utama ini sebuah daerah, sebuah pemerintahan itu bisa dikatakan baik dan bersih kalau telah menerapkan 8 hal ini. Dan 8 hal ini berarti kan sama saja dengan tadi kan e-government, ya, seperti itu. Gitu teman-teman. Beberapa hal yang bisa diberikan. Kelihatan nggak sih tadi tampilannya? Lihat, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan. ada yang bilang Kelihatan, Pak. pesan tidak kelihatan. Gitu. Jadi ini penting sekali ya untuk teman-teman bisa cek, ya, partisipasi publik di daerah Anda, teman-teman, bagaimana, penegakan hukumnya seperti apa, ya. Kalau di tingkat nasional kita sedang mendapatkan cobaan yang luar biasa ketika KPK kan seperti sekarang ini, ya, terkait konflik yang terjadi, banyaknya persepsi yang terjadi terkait KPK, ya, perang opini antara pejabat yang tidak lolos menjadi PNS atau kemudian pimpinan KPK yang diasumsikan melanggar etik, ya, dan sebagainya, itu sampai sekarang masih bertarung kan merebut opini masyarakat dan sebagainya. Tapi intinya KPK kita sedang mendapatkan tantangan yang luar biasa terkait penegakan hukum. Padahal KPK itu lembaga yang hadir untuk membantu polisi dan kejaksaan yang selama ini di masa Orde Baru dianggap cukup mandul untuk menegakkan hukum. Nah, tapi KPK yang sudah luar biasa hebat diserang dari berbagai macam sisi dan koruptor itu kan fight back, ya, menyerang kembali dengan menghabisi sekian lini yang ada dalam penegakan hukum kita. Nah, ini membutuhkan dukungan dari kita teman-teman, ya, untuk kemudian berpartisipasi dan mendorong adanya penegakan hukum yang baik karena masyarakat komunikasi dan informasi saat ini bisa merubah keadaan dengan cepat. Contoh Israel kemarin yang membombardir Singapura kan, membombardir Palestina, ya, seperti itu kan opini media dan juga dukungan dari masyarakat internasional melalui sosial media, media elektronik, media massa itu kan cukup memberikan apa namanya tekanan yang luar biasa kan kepada Amerika misalnya untuk bersikap lebih adil, ya, pada negara-negara besar untuk kemudian memboikot dan atau kemudian memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangan dan sampai kemudian mencapai gencatan senjata seperti itu. Dan makanya peran sosial media itu luar biasa. Sama dengan sekarang ini kan sering muncul petisi online ketika menolak sesuatu atau mendukung sesuatu dan sebagainya. Sejauh itu kemudian rasional dan proporsional. Ini kan banyak sekali manfaat dari sosial media dan teknologi informasi. Transparansi jelas terbuka, ya, responsif jelas cepat. Kebijakan kalau menerapkan digitalisasi kan responnya cepat seperti itu. Dan jelas akan efektif dan efisien serta akuntabilitasnya bagus. Nah, Anda bisa mengukur daerah Anda itu dari parameter ini yang 8 ini. Ya, serta tadi yang saya sampaikan di awal seperti itu. Gitu teman-teman. Oh gitu ya, tadi masih terlihat. Oh ya, sorry. Ya, makasih. Gitu teman-teman. Jadi ya yang terjadi kan sekarang begini, kita kuliah masih daring, ya, masih sinkron dan asinkron. Ini kan menuntut kreativitas dari pengajar, ya, kesabaran dari mahasiswa dan siswa, kemudian kedalaman materi juga bagaimana kemudian bisa tersampaikan, ya, materi itu kemudian bisa kontekstual dan ini yang kemudian menjadi tantangan kita bersama dan tentu harus dibalut dengan kesabaran, ya. Ya, semuanya harus sabar dengan keadaan seperti ini, ya. Ketika yang di Kudus misalnya kan terjadi lonjakan luar biasa kan, Kabupaten Kudus, ya. Semoga yang ada di daerah sana bisa aman dan tetap apa namanya tidak tidak terjangkit atau tidak terkena penyakit, ya. Dan beberapa daerah lain. Jadi
sekarang, tapi misinformasi sangat mungkin terjadi. Mis dan disinformasi sangat mungkin terjadi. Makanya penting bagi kita punya literasi digital ya. Anda harus cerdas melihat yang hoax itu yang mana. Kemarin peristiwa Palestina diserang Israel pun banyak itu hoaxnya ya. Kalau Anda mau banyak cek hoax ya, cek itu hoax atau tidak, Anda bisa buka, saya ketikan ya di dalam chat ya. Anda bisa buka IG itu ya. Nah, seperti itu. Anda cek di sana, itu apa namanya? Anda akan bisa lihat mana saja sih yang benar-benar hoax, mana yang bukan, ya. Atau cek eh, fakta di Kominfo seperti itu dan lain-lain ya. Jadi ketika kita menerima berita, menerima sesuatu, jangan asal terima, tapi cek, recheck itu penting ya. Saring dulu sebelum sharing ya. Think before click ya. Kita harus mikir dulu sebelum kita ngeklik, nge-share seperti itu kan. Jadi saring sebelum sharing, think before click, karena apa? eh, Crime itu kan leave trace ya. Jadi sebuah kejahatan itu kan, apalagi di dunia maya, itu jelas meninggalkan jejak seperti itu. Jejak digital tidak bisa dihilangkan. Hilang dari akun Anda, Instagram Anda, tapi sudah disimpan, sudah di save oleh senjata yang paling mematikan saat ini, yaitu screenshot ya. Ya, hati-hati, itu screenshot itu senjata paling mematikan ya dibanding senjata pemusnah massal seperti itu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa ada manfaatnya dan teman-teman bisa mengambil inti materinya, bahwa eh, e-government itu sangat penting untuk terciptanya clean and good governance. Kalau kita mau dikembangkan, tadi ada 8 karakteristik utama yang menjadi parameter sebuah pemerintahan, bisa dikatakan baik dan bersih. Kemudian apa manfaatnya, bentuknya seperti apa, dan masyarakat harus bagaimana, seperti itu. Gitu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan dan tanggapan.